restorasinya itu yang nggak boleh istilahnya setengah-setengah itu loh. Kalau setengah-setengah jadinya akhirnya hari ini betulin ini, besok betulin itu, akhirnya bolak-balik ke sana, itu mobil jadi penyakitan. Nah di situ ada beberapa komunitas, nah, masuk satu-satu sampai akhirnya ketemulah di Crown ini paling banyak masalahnya itu loh. Toyota Crown adalah sedan mewah dari Jepang yang sudah memiliki 16 generasi. Mobil ini juga sering dipakai oleh pejabat negara, pengusaha sukses, dan juga mafia-mafia Jepang karena memiliki fitur dan kenyamanan di atas rata-rata. Bahkan, jika dibanding mobil Eropa sekelasnya, mobil ini masih lebih unggul di sektor kenyamanan dan kebandelannya. Namun sayang memelihara mobil ini di Indonesia harus berhati-hati karena kondisi bekasnya banyak yang udah nggak seger, kemudian banyak banget yang nggak bisa dibenerin atau nanganin Toyota Crown ini alias banyak Toyota Crown hasil malpraktek dan akal-akalan. Tapi kalian jangan khawatir, karena ada bengkel legend di daerah Ciputat, yaitu bengkel Surya Abadi Autosport spesialis Toyota Crown. Bengkel ini siap menangani segala penyakit Toyota Crown dengan benar dan teliti. Nama saya Mario, sebagai pencinta mobil, diantaranya mobil Crown, ya, tapi ada mobil lain juga sih ya. Dan saya sebagai pemilik Surya Abadi Autosport. Kalau suka udah dari kecil ya, dari SD, udah bantu orang tua, betul-betulin mobil, sampai sekarang akhirnya. Gitu. Kalau masalah belajar, pertama kita otodidak dari orang tua, terus dari teman-teman orang tua, akhirnya dari senior-senior saya dulu, yang di luar, dalam, banyaklah pakai sumbernya ya. Jadi kalau bengkel Crown ini sebenarnya itu ya awal 2000 lah kita bangunnya. Setelah saya itu udah bosen mobil lain itu ya. Nah, kenapa dipilihnya Crown? Zaman tahun segitu tuh kan komunikasi kita tuh kan bisanya hanya lewat mailing list ya. Mungkin kalau generasi Om tuh tahu itu apa itu ya. Di situ kita bisa ngobrol melalui Yahoo. Nah, di situ ada beberapa komunitas. Nah, Om masuk satu-satu sampai akhirnya ketemulah di Crown ini paling banyak masalahnya gitu loh. Sementara mereka itu kesulitan untuk penanganannya, yang benar-benar orang bilang tuh bisa maksimal, nggak bolak-balik masuk bengkel, keluar bengkel, nggak ada spare part dan segala macamnya itu loh. Akhirnya ya sampai sekarang akhirnya kita stop di Crown untuk saat ini. Gitu. Iya, menurut dari teman-teman tuh begitu yang di luaran sana ya, mereka tuh sulit gitu loh menemukan bengkel yang benar-benar ngerti masalah di dunia Crown ini. Gitu. Sebenarnya kalau kita bilang penyakit sih bukan penyakit ya. Itu karena satu emang mobil itu kan sudah cukup umur ya. Jam terbangnya juga udah banyak. Jadi ketika kita pakai untuk saat sekarang ini ya kita sebenarnya harus perlu ini direstorasi lagi. Cuman itu restorasinya itu yang nggak boleh istilahnya setengah-setengah itu loh. Kalau setengah-setengah jadinya akhirnya hari ini betulin ini, besok betulin itu, akhirnya bolak-balik ke sana, itu mobil jadi penyakitan. Sebenarnya sih enggak, kalau kita itu di awalnya itu emang udah khusus restorasi dia dari mesin, transmisi, elektrikal, bodi, kaki-kaki semua beres, pasti beres. Jadi bukan dia satu punya masalah yang rewel atau apa, enggak. Dari produk lama sampai yang baru pun semua sama, emang kita tuh perlu perawatan aja untuk mobil itu ya. Iya, basicnya dia tuh bandel, karena emang dia kasta nomor 2 dari yang tertinggi di atas ya. Masuk premium car dia. Kalau overhaul itu kalau basic ya, dengan dia datang nggak ada masalah, kita sebenarnya hanya cukup ganti packingnya aja, ganti ringnya, kita setel lagi metalnya kalau emang dia masih tebal, kalau nggak kita ganti. Habis itu udah. Dalam prosesnya itu kebersihan itu nomor 1.
ya kita nggak bisa bersih-bersih itu asal-asal doang, karena hasilnya nanti akan jadi maksimal gitu loh. Jadi semua itu harus bersih dulu, baru kita install ulang gitu. Itu aja. Ya kalau yang paling nyaman ya sebenarnya tipe GS ya 2000 lah ya. 2000 sampai 2002 itu masih nyaman. Kalau untuk kenyamanan, kalau di bawahnya dia itu dari 96 itu masih sampai 2000-nya itu oke lah. Tapi kalau di bawahnya itu udah kurang karena apa? Mesinnya cc-nya masih kecil. Cuman 2000. Sedangkan bobot mobilnya itu sama. 2000-3000 tuh bobot mobilnya tuh nggak terlalu beda jauh gitu loh. Jadi kalau emang benar-benar mau menikmati Crown itu ya kita harus ambil dia di atas tahun itulah, 2000 ke atas. Tapi kalau untuk mulai 2005 itu udah kurang. Itu hanya untuk penampilan aja sebenarnya. Kalau untuk rasanya itu kurang. Ya, itu kalau menurut Om tuh, gitu loh. Karena ya emang dari tipe sasis itu udah beda. Kalau kenceng untuk di bawah 2000 tuh 2JZ itu udah lumayan tuh, kenceng juga. Nah kalau yang di atasnya dia berarti yang tipe GR, yang V6 semua tuh V6 ya. Cuman dia bedanya sistemnya aja. Udah VVTi dia udah lebih komplit gitu loh. Istilahnya inlet outletnya udah VVTi semua. Iya kalau kita mau betulin mobil, terutama kalau customer datang, dia niat mau betulin mobil, tapi kendalanya di masalah dana. Akhirnya itu nggak jadi dibenerin, kan ujung-ujungnya kan jadi besi tua. Tapi kalau untuk sukanya, ya dia datang mobil nggak bener, pulang jadi bener, sehat, dia bisa jalan normal amannya. Kita jadi senang aja kalau mobil itu masih bisa jalan gitu loh. Oke, nama saya Audi Nugraha. Saya pecinta Toyota Crown dan saya penerus dari bengkel Suryabadi Autosport. Sukanya itu mobilnya nyaman, terus suspensinya enak, terus fitur di mobilnya juga lengkap ya untuk tahun 90 yang gue pakai hari-hari ini. Kayak ada dari setirnya deh bisa tilt sama teleskopik. Terus kemudian di AC-nya ada swing, dan jok supirnya juga udah elektrik, terus jok belakang juga elektrik, ada AC belakang dan full box. Itu sukanya. Dan tambahan lagi joknya itu kayak sofa, enak banget, empuk. Dukanya gue harus nyiapin budget lebih buat bensin, dan gue juga harus lebih hati-hati naik mobil ini ya, karena kita tahu kalau Toyota Crown-nya ini body parts-nya lumayan susah lah, dan lumayan jarang juga dicari. Spare part yang slow moving-nya itu juga udah susah di Indonesia, jadi kalau mau juga kita harus pesan dari luar negeri, dari Jepang gitu kan. Dan itu juga butuh waktu. Jadi dukanya punya Crown ini harus siapin mental juga, nggak cukup cuman duit doang. Oke, dari opini pribadi gue, Toyota Crown yang paling bandel dan paling reliable, ini Toyota Crown yang seri ini ya, S131, S130 lah. Yang ini karena masih leather frame, dan suspensi juga masih independen ya, masih nyaman lah, masih jauh lebih nyaman daripada Toyota Crown yang seri-seri di atasnya dia. Kayak dan nggak ribet juga elektrikalnya, belum banyak sensor, belum banyak perintilan-perintilan yang aneh-aneh gitulah. Dan gue juga punya, baru gue hidupin lagi, baru gue bangun lagi pelan-pelan, itu gue punya Toyota Crown yang Super Salon tahun 91, kilometernya udah mau 400.000 dan sampai sekarang masih aman sejauh ini. Toyota Crown yang kurang pas buat gue itu adalah Toyota Crown yang tahun 2005 ke atas sebenarnya, karena ya bantingannya udah lumayan keras ya, karena udah monokok, elektrikalnya juga udah lumayan ribet, udah banyak sensor-sensor gitu. Tapi buat power mesin itu gue akuin jauh lebih baik sih daripada seri yang ini.
Tapi kelebihan dari sasis yang GRS ini, dia punya mesin 3GR FSE V6 yang mesinnya tuh cukup powerful lah buat bodi yang lumayan enteng. Untuk Toyota Crown yang paling kencang sendiri, gue megang di GRS 202 dengan mesin 3GR FSE V6 juga. Itu kencang banget sih buat gue. Jauh lebih kencang daripada yang 2JZ. Oke, pesan-pesan buat teman-teman yang mau pakai Toyota Crown buat harian, harus banyak-banyak sabar kalau mau restorasi, karena body parts dan slow moving parts lainnya itu udah susah banget. Tapi gue yakin banget kalau udah jadi mobilnya itu bakalan worth it dan bakal nyaman banget buat dipakai harian. Gitu aja sih. Jadi Om cuma titip ya, kalau emang mau niat naik Crown, satu, kita harus punya tuh uangnya tuh cukup lah dari segi finansialnya. Karena spare part itu nggak ada yang murah. Beda mobil lain lah. Dan kedua, harus sabar. Karena itu barang itu semua tuh nggak pernah, maksudnya tuh untuk yang tipe-tipe slow moving part tuh nggak pernah ready. Jadi kita selalu harus inden. Dan itu perlu sabar gitu loh. Intinya tuh itu aja. Jadi kalau emang mau ya, apalagi terutama kalau mau ke tempat Surya Abadi, harus banyak-banyak sabar. Itu aja. Ya, nggak bisa kita diburu-buru gitu loh. Karena saya juga kerja juga bukan orang bilang cari kuantitas, tapi saya cari itu kualitas. Supaya kalian datang, selesai, pulang, mobil udah nggak ada masalah. Itu aja. Jadi itulah informasi mengenai bengkel Surya Abadi Autosport. Kalau kalian memiliki Toyota Crown tapi bingung perawatannya kemana dan khawatir diakal-akalin, kalian bisa datang aja nih ke bengkel ini. Bahkan bengkel ini juga bisa menangani mobil selain Toyota Crown. Tinggal kalian konsultasi aja ke Pak Mario